Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas soal lagi tentang operasi pada nilai mutlak. Bagi kalian yang masih bingung bagaimana mengoperasikan nilai mutlak, silahkan simak video ini dengan baik. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu mutlak negatif 45. Berapakah ini nilainya? Perlu kalian ingat bahwa nilai mutlak itu dia selalu bernilai positif dan tidak pernah bernilai negatif. Nah, untuk itu nomor 1 ini mutlak negatif 45. Tadi yang namanya nilai mutlak selalu positif, maka ini hasilnya positif 45. Sudah tidak ada tanda apapun, jadi murni tulisan bilangan 45. Sekarang contoh yang kedua, ketika ada mutlak negatif 6/7. Nah, ketika ada seperti ini, maka konsepnya sama seperti di awal, bahwa nilai mutlak selalu bernilai positif dan tidak pernah bernilai negatif. Maka ini setelah dimutlak hasilnya bernilai positif, yaitu positif 6/7. Sekarang yang ketiga, mutlak 23 nilainya adalah tetap positif 23. Sekarang yang keempat, ketika ada mutlak negatif 4 ditambah 8, berapa hasilnya? Perhatikan nilai mutlaknya. Di sini tanda mutlaknya itu di sini ya, di depan sama belakang, dan di tengah-tengah itu ada negatif 4 ditambah 8. Artinya tanda mutlak ini itu untuk hasil dari negatif 4 tambah 8. Maka dari itu kalian harus mencari dulu berapa ya hasil dari negatif 4 ditambah 8. Ketika kalian punya uang 8, kemudian uang itu digunakan untuk membayar utang sebesar 4, maka uangnya adalah tersisa 4. Jadi negatif 4 ditambah 8 hasilnya adalah 4, tapi ini belum selesai, masih kita tulis dengan kurung mutlak gitu ya. Nah, sekarang kita cari berapa nilai dari mutlak 4. Nilai dari mutlak 4 hasilnya adalah 4. Nah, sekarang lagi, ketika ada mutlak negatif 4 dikurangi 7 sama dengan, kalian juga perhatikan tanda mutlaknya. Oh, tanda mutlaknya itu di depan dan di belakang. Tanda mutlaknya ini mengapit bilangan negatif 4, negatif 7. Maka kita harus cari dulu ini nilainya. Berapa ya? Punya utang 4, terus utang lagi sebesar 7. Maka apakah masih punya utang? Ya, masih punya utang. Kalau masih punya utang, diberi tanda negatif. Utang 4, terus utang lagi 7. Berarti utangnya sekarang ada 11. Negatif 11 adalah hasil dari negatif 4 dikurangi 7. Jangan lupa masih diberi tanda mutlak. Berapa itu mutlak dari negatif 11? Nilai mutlak selalu positif, maka ini hasilnya adalah positif 11. Sekarang soal lagi. Ketika ada mutlak negatif 3, negatif 9. Perhatikan tanda mutlaknya. Tanda mutlak ini mengapit bilangan negatif 3 dikurangi 9. Maka kita harus hitung dulu berapa hasilnya. Sama caranya dengan yang ini ya. Punya utang 3, utang lagi 9. Apakah masih punya utang? Ya, masih punya utang. Maka tandanya negatif. Jadi berapa sekarang utangnya? Awalnya 3, utang lagi 9. Maka utangnya sekarang menjadi 12. Belum selesai, kasih dulu dengan tanda mutlak. Kalau mutlak dari negatif 12 hasilnya adalah positif 12.
Sekarang kita masuk ke soal nomor 7. Ada mutlak 2 dikurangi mutlak negatif 5 sama dengan, nah kalau ini berbeda dengan kasus nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Di nomor 7, ini 2 punya tanda mutlak. Negatif 5 juga punya tanda mutlak, maka harus kita hitung satu per satu. Mutlak dari negatif 2 itu hasilnya adalah 2. Kemudian ini tandanya dikurangi, diikuti. Sekarang ketika mutlak dari negatif 5, berapa itu hasilnya? Yaitu positif 5. Nah, sekarang dihitung berapa 2 dikurangi 5. Punya uang 2, tapi utangnya 5. Jadi utangnya sudah lunas belum? Oh, utangnya belum lunas. Berarti sekarang masih punya berapa utang? Masih punya 3 utang. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 3. Tidak perlu diberi tanda mutlak. Begitu ya. Ingat, ini dia mutlaknya di 2 dan negatif 5. Maka harus kita jabarkan dulu satu per satu baru dioperasikan. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang ke-8. Ada negatif 4 dibagi 2. Nah, perhatikan itu tanda mutlaknya. Negatif 4 punya mutlak, maka ini dihitung dulu berapa hasilnya, yaitu positif 4 dibagi 2, nggak punya mutlak, ya sudah tetap ditulis sama 2. Dihitung 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Sekarang nomor 9. Ada mutlak negatif 9 kali mutlak 3. Nah, kalau ada soal begini, jangan lupa perhatikan nih tanda mutlak. Negatif 9 punya tanda mutlak sendiri, 3 juga punya tanda mutlak sendiri. Maka dihitung masing-masing. Mutlak dari negatif 9 hasilnya adalah positif 9 kali mutlak 3 hasilnya adalah positif 3. 9 kali 3 hasilnya 27. Satu soal lagi. Ketika ada mutlak negatif 5 ditambah mutlak negatif 8, berapa hasilnya? Oh, tanda mutlak ini ternyata masing-masing punya sendiri ya. Negatif 5 punya tanda mutlak sendiri, negatif 8 juga punya tanda mutlak sendiri. Maka ini dihitung dulu masing-masing. Mutlak negatif 5 adalah positif 5. Kemudian tandanya mengikuti penjumlahan. Mutlak negatif 8 dihitung juga hasilnya adalah positif 8. 5 tambah 8 hasilnya adalah 13. Nah, begitulah cara mengerjakan operasi pada nilai mutlak. Silahkan kalian putar ulang video ini apabila kalian ingin memahami lebih tentang operasi pada nilai mutlak. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Fun Study Channel. Terima kasih.